Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotaan saya sendiri Depa Lupi dengan NIM 2018-008-342. Yang kedua ada Ika Setianingsih dengan NIM 249. Yang ketiga ada Salpri Tajah yang dengan NIM 349 dan Francisco YM Lana dengan NIM 317 dan Yohanes PL dengan NIM 292. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 13 Manajemen Perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ika Setianingsih, NIM 20180808249. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Penjelasan yang pertama itu ada pengertian dari desain organisasi. Pengertiannya, desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi dapat mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dan tujuan perusahaan itu sendiri. Dalam desain organisasi sendiri itu terbagi dari dua macam, yaitu desain organisasi umum dan desain organisasi modern. Di dalam desain organisasi umum terdapat tiga bagian. Yang pertama ada struktur sederhana. Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Wewenang yang terpusat pada seseorang saja dan struktur sederhana paling banyak dipraktekkan dalam usaha-usaha kecil di mana manajer dan pemilik adalah orang yang satu dan sama. Kekuatan dari struktur ini adalah kesederhanaannya yang tercermin dalam kecepatan, kefleksibelan, ketidakmahalan dalam pengelolaan, dan kejelasan akuntabilitas. Satu kelemahan utamanya adalah struktur ini sulit untuk dijalankan dimanapun selain di organisasi kecil karena struktur sederhana menjadi tidak memadai tatkala sebuah organisasi berkembang karena formalisasinya yang rendah dan sentralisasinya yang tinggi cenderung akan menciptakan kelebihan beban atau overload. Kemudian yang kedua ada birokrasi. Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Kekuatan utama birokrasi ada kemampuan menjalankan kegiatan-kegiatan yang terstandar secara sangat efisien. Sedangkan kelemahannya adalah dengan spesialisasi yang diciptakan bisa menimbulkan konflik tertentu. Kemudian yang ketiga ada struktur metrik. Struktur metrik adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Nah, struktur metrik ini biasanya dapat ditemukan di agen-agen periklanan, perusahaan pesawat terbang, penelitian, laboratorium penelitian dan pengembangan, dan juga lembaga-lembaga pemerintah. Nah, pada hakikatnya struktur metrik ini kan menggabungkan dua bentuk departementalisasi, fungsional dan produk. Kekuatan departementalisasi fungsional terletak misalnya pada penyatuan para spesialis yang meminimalkan jumlah yang diperlukan sembari memungkinkan pengumpulan dan pembagian sumber daya khusus untuk keseluruhan produk. Kelemahannya adalah sulitnya mengkoordinasi tugas para spesialis fungsional yang beragam agar kegiatan dapat selesai tepat waktu. Dan macam yang kedua ada desain struktur organisasi yang modern. Di sini juga ada tiga bagian. Yang pertama struktur tim, yaitu adalah pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Kemudian yang kedua ada organisasi virtual, adalah organisasi inti kecil yang menyubkontrakkan fungsi utama bisnis secara detail. Yang terakhir ada organisasi nirbatas. Organisasi nirbatas adalah sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan
rantai komando memiliki rentang kendali tak terbatas dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Penjelasan selanjutnya yaitu ada model desain struktur organisasi. Nah, dalam model desain struktur organisasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada model mekanistis, yaitu sebuah struktur yang dicirikan oleh departementalisasi yang luas, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Kemudian ada yang kedua, model organik, sebuah struktur yang rata menggunakan tim lintas hierarki dan lintas fungsi, memiliki formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif, dan mengandalkan pengambilan keputusan secara partisipatif. Yang ketiga ada model piramid. Nah, model ini dibuat persis seperti sebuah piramida. Yang terakhir ada model horizontal. Model ini dibuat dengan menarik garis lurus secara horizontal dengan pembagian fungsional masing-masing bersama tugasnya masing-masing. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Salpri Tadja, NIM 2018-008349. Di sini saya menjadi presenter. Ada presentasi yang pertama. Yang slide pertama ada pembahasan perubahan yang berkelanjutan yang pertama, yang kedua self-designing organization, yang kedua, terus yang ketiga ada learning organization, dan yang keempat ada studi kasus. Baiklah, yang pertama perubahan berkelanjutan. Jadi dalam definisinya, perubahan yang dilakukan oleh umat manusia di muka bumi yang biasanya menggunakan proses, kadang bisa secara tepat, kadang juga bisa secara lambat, dan akan berjalan dengan waktu yang sesuai dengan jalannya. Perubahan menurut Lewin terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Selanjutnya ada hambatan dalam perubahan. Tidak mau atau tidak mampu untuk mengubah sikap dan tingkah laku yang lama menjadi kebiasaan. Individu diberi kebebasan cenderung untuk kembali ke pola tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaan. Selanjutnya, perusahaan yang menekankan penerapan manajemen berkelanjutan. Yang pertama ada pembangunan berkelanjutan, menjamin keberhasilan dan kekuatan perusahaan untuk generasi mendatang. Terus yang kedua ada perusahaan sangat mendukung bahwa pembangunan berkelanjutan akan membantu membuat perusahaan menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan presentasikan oleh teman saya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Francisco Yanuar Maulana, NIM 2018-008317. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi pembelajaran. Definisi dari organisasi pembelajaran adalah proses di mana organisasi menjadi sadar akan kualitas, pola-pola, dan akibat-akibat dari pengalamannya sendiri dan mengembangkan model mental untuk memahami pengalaman tersebut. Definisi lainnya itu pola sadar diri, introspeksi organisasi secara terus-menerus memahami lingkungannya dengan cermat. Organisasi juga melakukan pembelajaran berdasarkan pada kesederajatan informasi terbuka, sedikit hierarkis, budaya bersama untuk beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya ada hambatan perubahan, tidak mau atau tidak mampu untuk mengubah sikap dan tingkah laku yang lama menjadi kebiasaan. Individu yang diberi kebebasan cenderung untuk kembali ke pola tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaan.
Selanjutnya ada pentingnya perusahaan menekankan peranan manajemen berkelanjutan, yaitu ada 1, pengembangan berkelanjutan, menjamin keberhasilan di kekuatan perusahaan untuk generasi mendatang. Nah, selanjutnya tingkatan perubahan terdiri dari 4, yaitu 1 ada pengetahuan, yang kedua ada sikap, yang ketiga ada perilaku individual, dan yang 4 ada perilaku kelompok. Jadi masing-masing perusahaan mempunyai tingkat perubahan. Selanjutnya ada struktur organisasi dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada 1 strategi APEC, yang kedua ada operation core, yang ketiga juga kembali ke strategi 1 yaitu strategi APEC, dan yang 4 ada operating core, dan yang kelima ada support staff. Baik, yang berikut kesimpulan. Perubahan yang dilakukan oleh umat manusia di muka bumi yang biasanya membutuhkan waktu, kadang bisa secara cepat, kadang juga bisa secara lambat, dan akan berjalan sesuai dengan waktu yang sesuai dengan jalannya. Perubahan yang dilakukan akan berjalan dengan waktu yang sesuai dengan jalannya, juga dipengaruhi oleh hambatan-hambatan dalam perubahan, seperti tidak mau atau tidak mampu untuk mengubah sikap dan tingkah laku yang lama menjadi sebuah kebiasaan. Oleh karena itu, desain organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada pengucapan yang kurang jelas. Kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Salam.